Shalom saudara, mari ikuti ibadah hari Minggu 25 Agustus 2024 di Gereja GPIB Melawai Raya. Selamat mengikuti Shalom, semoga menjadi berkat. Mempercayakan dirinya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita semua mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pembacaan Alkitab hari ini dengan menggunakan terjemahan baru edisi kedua adalah dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan 29. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makanan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, maha syukur dan kemuliaan, Bapa
pada beberapa hari terakhir ini, kalau kita baca di media sosial, info-info, berita-berita entah yang dibaca maupun yang ditayang, dikatakan di situ tentang megatrust, ya, yang akan melanda Indonesia ini. Itu viral kemana-mana, pasti kita semua membaca dan mengetahuinya. Lalu ada beberapa peringatan-peringatan yang diberikan. Bukan itu saja, kita tahu bahwa di tengah kehidupan bangsa-bangsa peperangan terjadi dan belum juga usai. Lalu setiap pagi ketika kita menyalakan televisi kita akan melihat berita, ya, yang ada di belahan bumi di Timur Tengah, peperangan yang belum juga berakhir. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, negara kita juga dengan berbagai tantangan yang sedang dijumpai, demo beberapa hari ini dan pada waktu-waktu sebelumnya kita tidak tahu lagi ke depan. Artinya yang saya mau katakan bahwa begitu banyak persoalan, pergumulan, keadaan, situasi dan kondisi yang mencemaskan, yang tidak menenangkan, yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Di tengah situasi dan kondisi yang demikian, tentu saja ujung-ujungnya kalau kita renungkan, kita melihat kembali sebuah garis lurus, maka kita temukan di sana ternyata bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling agung dan mulia itu menjadi penyebab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan kesetiaan itu yang diharapkan diwujudkan oleh manusia. Tapi di tengah situasi keadaan tantangan yang ada, bisa saja, dan bukan bisa saja tapi sebenarnya yang terjadi, ketaatan kesetiaan itu dilanggar. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 20 sampai 29. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kejadian pasal 1 ini menceritakan tentang penciptaan alam semesta beserta segala isinya yang dilakukan oleh Allah. Pasti kalau ditanya kepada kita Kejadian pasal 1, oh itu tentang penciptaan. Dikisahkan bagaimana 6 hari Allah bekerja menciptakan, mulai dari terang, cakrawala, tumbuhan, benda penerang, sampai yang terakhir hari ke-6 manusia. Saudara-saudara, lewat firman yang diucapkan, Allah mencipta segala sesuatu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Dan seterusnya. Menarik sekali, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Setelah semua jadi, barulah hari ke-6. Dan hari ke-6 itu Allah menciptakan manusia. Pertama kita perhatikan, saudara-saudara, ternyata Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita baca pasal 1 ayatnya yang ke-26, di situ Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beda, jadilah terang, tapi manusia tidak dikatakan jadilah manusia, tidak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kitab Mazmur pasal 8, di situ jelas dikatakan bahwa Mazmur 8 ayat 6 dikatakan tentang manusia itu, bahwa Allah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama, tapi bukan sama. Hampir sama seperti Allah. Lalu dikatakan lagi, mereka manusia ini dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Wow, luar biasa.
manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dan penciptaannya itu berbeda. Diberi kehormatan mahkota. Kalau orang sekarang mengatakan, oh so spesial manusia itu. Allah kemudian menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbeda dengan cara menciptakan sebelumnya. Kemudian kepada mereka di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati sepasang manusia itu. Tapi ingat saudara-saudara, ada perintah bagi mereka. Ada pengutusan bagi mereka. Dan perintah itu dikatakan tadi, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi, taklukkan, berkuasalah. Itu manusia. Berkaitan dengan ayat yang ke-26 tadi, segambar dengan Allah supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata menurut gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan diberkati untuk, ini yang harus kita garis bawahi dan kita ingat, untuk sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang patut dilakukan oleh manusia itu atas bumi dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, istimewa, spesial, tapi diikuti dengan tanggung jawab. Saudara-saudaraku, kita perhatikan bagaimana Allah memberkati manusia. Pertama, beranak cucu, bertambah banyak. Artinya juga itu berlipat ganda. Dan itu bukan semata-mata perintah Allah, tapi itu wujud berkat Allah atas manusia. Beranak cucu, bertambah banyak, berkat Allah bagi manusia. Apalagi tadi dikatakan memenuhi bumi, artinya menaklukkan bumi. Tanah yang kosong yang sudah diciptakan ini diisi, lalu diikuti dengan tindakan harus adil dan juga penuh kasih dalam memperlakukan bumi. Jadi bukan semata-mata disuruh, diperintah, diarahkan untuk bertambah banyak, menaklukkan bumi, tetapi juga ada catatan bagaimana cara manusia itu menaklukkan, memenuhi bumi ini dengan adil dan penuh kasih. Itu yang diperintahkan Allah. Dengan kata lain, manusia diciptakan spesial, istimewa, tapi juga ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dilakukan dalam kasih dan keadilan. Tidak sesuka hati, tidak semau-mau sendiri, tidak sewenang-wenang. Saudara-saudara, apalagi tadi dikatakan berkuasa atas binatang-binatang ciptaan yang lain. Di sini mau dikatakan manusia berkuasa dalam arti memiliki kekuasaan, diberikan kuasa itu. Tapi sekali lagi tidak sewenang-wenang, karena kuasa itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, wujud berkatnya itu kekuasaan yang diberikan. Karena itu maka tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh takabur. Karena apa? Kuasa itu harus diberlakukan dalam adil dan kasih. Saudara-saudara, yang berikut, berkat dari Tuhan juga ditujukan dengan memberi makanan, memberi makan kepada mereka, manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Dan tugas manusia juga meneruskan hal itu kepada ciptaan yang lain. Dan saudara-saudara, itu memperlihatkan bagaimana cara Allah merawat, menjaga ciptaannya, manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah atur sedemikian rupa hidup mereka supaya berdampingan dengan aman, dengan damai, dengan nyaman. Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak akan kekurangan.
Saudara-saudara, dengan demikian terjadilah apa yang disebut keseimbangan, harmonisasi. Dan itulah dunia yang damai, dunia yang penuh dengan kesejahteraan. Karena itu di setiap akhir penciptaan, hari pertama sampai dengan hari yang terakhir, selalu dikatakan Allah, dan Allah melihat sungguh amat baik. Artinya apa? Tidak ada yang tidak baik, semua baik, sungguh amat baik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, lalu ketika pagi hari ini firman Tuhan ini disampaikan, diberitakan kepada kita semua, apa maknanya? Apa artinya? Apa yang mau disampaikan kepada kita ketika bagian ini dikemukakan bagi kita semua? Pertama, sesungguhnya kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua, tua, muda, besar, kecil, apapun latar belakang kehidupan kita, kita patut bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya yang mencipta alam dan isinya, termasuk kita di dalamnya. Bersyukur, berterima kasih. Oh, kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita ada di dalamnya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah, sadarkah kita sampai hari ini dan di sini pagi ini bahwa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, dalam hidup kita semua, Allah menganugerahkan berkat. Allah menganugerahkan berkat, bahkan berkat itu berkelimpahan. Kuasa, tanggung jawab, kasih yang besar, dan kesemuanya itu diminta dari kita. Mari kita jalani, mari kita nikmati. Tetapi kembali lagi dengan sikap tanggung jawab. Saudara-saudara, tanggung jawab mengatur, merawat, menjaga, bahkan melindungi apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dan kita melakukannya tentu dengan kasih, dengan kepedulian, dengan ketulusan. Bukan hidup asal hidup, jalani asal menjalani, tidak. Tidak juga menjalaninya dengan kesombongan, keangkuhan. Karena kita merasa Allah beri kuasa kepada saya. Saya diciptakan beda dengan ciptaan yang lain. Saya diberi akal budi untuk berpikir, untuk mencipta, untuk berkuasa dan lain sebagainya. Lalu melakukan sesuka hati kita. Kesombongan, keangkuhan itu muncul. Tidak demikian, saudara-saudara. Allah menghendaki supaya kita yang diciptakan ini dipanggil, bahkan ketika kita sudah jatuh dalam dosa, ditebus dengan darah yang mahal. Allah meminta kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya, bertanggung jawab terhadap panggilan kita sebagai apapun kita semua hari ini dan juga di sini. Saudara-saudara tidak sadar atas tujuan panggilan Tuhan, itu akan mengakibatkan kita manusia tidak lagi bertanggung jawab terhadap panggilan itu sendiri. Lalu bisa kita bayangkan bumi ini akan menjadi seperti apa, keadaan di sekeliling kita seperti apa, dan tidak heran yang tadi saya sebutkan mengawali khotbah ini. Demo di mana-mana, peperangan terjadi, penderitaan manusia di berbagai tempat. Saudara-saudara, ketika manusia berdosa, maka melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan, yang berdampak adalah bagi dirinya sendiri, kembali kepada dirinya. Dia tidak mengalami lagi kesejahteraan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang disalahgunakan berakibat pada keserakahan yang membawa kehancuran atas hidup manusia dan alam semesta. Coba kita renungkan hari-hari yang sudah kita lewati, hari-hari kemarin sampai dengan hari ini.
Kadang-kala kita tidak sadar, waduh saya sudah serakah, saya ingin, saya mau segala-galanya, saya berupaya, berjuang, caranya mau betul atau salah, yang penting saya memperoleh apa yang saya kehendaki. Serakah menguasai. Dan bukan saja terjadi di luar hidup manusia orang Kristen, tidak, tapi juga dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, hari ini kita hendak digugah kembali, kita sedang diingatkan kembali bahwa Allah memanggil kita dan patut kita syukuri panggilan itu, dan kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, Tuhan menghendaki kita juga hidup kita pada masa kini dan di sini kembali pada berkat dan tanggung jawab yang membawa damai sejahtera bagi dunia dan alam semesta. Harmonis, indah, seimbang, dan juga berkelanjutan. Dan ini semua tentu saja kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Lingkup yang paling kecil itu adalah rumah tangga dan keluarga kita. Bagaimana kita berada dalam kehidupan rumah tangga keluarga, kita menjaga kemuliaan hormat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Istri, suami, kepala keluarga, anak-anak, semua dalam bingkai kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus. Rumah tangga keluarga, saya selalu katakan, adalah sel yang paling kecil dalam persekutuan jemaat. Dari sel-sel yang kecil ini tergabung, maka terbentuklah jemaat Tuhan, persekutuan. Sama halnya dengan yang terjadi di GPIB Jemaat Ephatha. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar supaya mulai dari lingkup yang paling kecil ini kita buahkan, kita tunjukkan bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita setia, bagaimana kita saling menopang, memperlakukan satu dengan yang lain dengan kasih, dengan keadilan, tidak pilih-pilih. Allah menghendaki kita agar supaya kita memperlakukan kasih-Nya, tapi juga keadilan-Nya. Kadang-kala kita katakan Allah itu kan kasih. Kalau kasih itu kita bisa melakukan apa saja, toh nanti Allah mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah itu kasih, tapi Dia juga adil. Dia tidak melihat kita ini siapa, Dia melihat ketika kita taat dan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab itu juga diharapkan agar dilakukan oleh kita semua. Terlebih hari ini tadi saya dengar ada panitia hari ulang tahun PKLU GPIB yang akan diperkenalkan kepada kita semua. Berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugas menjadi seorang panitia atau anggota panitia ini berkat. Kesediaan kita luar biasa, itu ungkapan syukur kita pada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita ingat, saya diberkati Tuhan untuk tugas ini, tapi juga diikuti dengan tanggung jawab. Saling menopang, saling melengkapi. Tanggung jawab ini dilakukan dalam kesetiaan dari awal sampai ke akhir. Kadang-kala ada panitia jumlahnya 40. Begitu berakhir atau dalam proses berjalannya tinggal 30. Lalu terus lagi tinggal 20. Maksudnya 20 itu apa? Yang kerjanya 20. Yang tertera itu 40. Nah, dipertanyakan, mana syukurmu? Mana tanggung jawabmu? Sudah diperkenalkan, sudah majelis sinode juga hadir, gitu ya. Tapi saya percaya, sangat percaya, panitia yang diperkenalkan hari ini dengan penuh sukacita akan melaksanakan tugas. Begitu ya Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan. Kan begitu. Bukan saja panitia, tapi kita semua yang hadir. Paduan suara juara 1 di Jemaat Ephatha, ya, juara 1 akan memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu saja bukan untuk hari ini, tapi terus
Ini tonggak awal, ia akan terus berlangsung dan berlanjut. Dan kita semua yang hadir, apapun kita, latar belakang apapun, kehidupan kita seperti apa, ingat, ketika Tuhan panggil kita, Dia tebus kita, Dia beri tugas tanggung jawab bagi kita, diikuti juga dengan berkat-berkatnya. Tadi dikatakan Allah menyediakan segala sesuatu. Manusia diciptakan hari ke-6 untuk apa? Karena semua sudah disediakan bagi kita. Maka jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita merasa kita akan kurang. Tidak, tapi Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah bagi setiap orang yang memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua dalam kapasitas kita sebagai apapun, dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan dalam keadilan dan juga dalam kasih. Dia juga menyediakan segala yang kita perlukan. Dia menuntun, Dia memberkati. Tugas yang dipercayakan pada kita bisa kita tuntaskan. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama kita akan ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman resmi. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
untuk membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela, dan aksi 2000. Kan lagu wajib Betapa Kita Tidak Bersyukur. Silakan. Terima kasih, teruslah melayani sesuai talenta yang sudah diberikan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan
berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dora mengapa itu nyanyi atau bapak? Ya. Terima kasih firmannya. Salam dari Manado. Datang Jakarta masuk di sini. Shalom Ibu.